Halo semua, kembali lagi di channel Neva Host. Kali ini kita akan bahas alur cerita episode spesial Opa Vampir Cahaya, kebangkitan kekuatan kegelapan dan cahaya. Mari kita saksikan bersama. Scene pertama, kita diperlihatkan kedua vampir yang hendak berniat jahat terhadap anak yang memiliki kekuatan kegelapan di dalam kediaman rumahnya. Seorang Aegis datang untuk menghalangi niat jahatnya, dan kemudian baku hantam pun terjadi. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan masa di mana setelah 5 tahun kemudian. Di sini Rion dan Sarah sedang bertarung dengan monster mengerikan. Seperti biasa, Rion dan Sarah menggunakan kartu safirnya. Singkat cerita, monster tersebut bisa dikalahkan. Scene berpindah ke markas Aegis. Di sini terlihat anggota Aegis yang merasakan ada seseorang yang memantaunya. Tiba-tiba markas Aegis diserang sekumpulan monster penghisap darah. Anggota Aegis diserang habis-habisan oleh monster tersebut. Kemudian pemimpin monster tersebut muncul, yaitu Barlow sang pemburu atau vampir. Dan di sini juga datang ketua Aegis yang bertanya, "Kenapa kau muncul di markasku?" Barlow menjawab, "Aku kesini karena ada seseorang vampir di tempat ini." Di sini ketua Aegis pun merasa terpojok dengan bocornya informasi bahwa ada anggota Aegis yang terkena gigitan vampir dan menjadi salah satu anggota Barlow. Ketua Aegis pun membuka gerbang di mana disembunyikan anggota Aegis yang terkena virus vampir. Lalu Barlow merasa puas dengan misinya untuk menjemput manusia yang terkena virus dan melepaskan anggota Aegis yang terpojok oleh monster penghisap darah. Kemudian Barlow hendak pergi, tetapi ketua Aegis tidak mengizinkannya untuk keluar dari tempat ini. Para anggota Aegis mengeluarkan perisai pelindung untuk memblokir Barlow dan monster tersebut. Tetapi monster tersebut memakai kristal penghancur dan boom, markas Aegis terbuka kemudian dimanfaatkan oleh Barlow dan anggotanya untuk keluar dari markas tersebut. Saat hendak berjalan keluar, Rion dan Sarah melihat Barlow dan anggotanya. Lalu seketika Rion hendak mengejarnya, tetapi melihat seseorang dengan bekas luka di pipinya yang seakan membuat Rion ragu untuk mengejarnya. Dan Rion berkata, "Sepertinya aku mengenalnya." Kemudian Rion dan Sarah bergegas masuk ke dalam markas dan melihat apa yang terjadi. Di dalam markas Aegis, Rion bertanya kepada ketua Aegis, "Apa yang terjadi?" Lalu ketua Aegis menjawab, "Salah satu dari mereka adalah anggota dari kita. Dan jika kau bertanya-tanya hanya untuk menghentikannya, maka kau tidak boleh mengejarnya." Ingatlah itu Rion. Rion pun makin penasaran dengan hal ini. Scene berpindah ke tempat Hariko, Duriko, dan Kanglim. Di sini seperti biasa, Duriko meminta untuk memakan sesuatu. Tetapi Hariko sepertinya tidak menyukainya. Dan akhirnya Hariko menyetujui permintaan Duriko. Lalu mereka pergi. Saat hendak pergi bersama untuk makan sesuatu, tiba-tiba Kanglim merasakan ada yang mengawasinya. Lalu muncullah ketua Aegis yang seakan ingin menyampaikan pesan. Dan benar, Aegis ini memberitahu bahwa ada kekuatan besar yang terjadi dan akan membahayakan, yaitu seorang vampir. Dia anggota dari kami yang berubah menjadi vampir dan dipenjara oleh kami. Ini akan menjadi bahaya karena dia telah dibawa oleh pengkhianat, pemburu, atau vampir jahat. Maka dari itu kami membutuhkan bantuanmu. Singkat cerita, Kanglim pun menerima permintaan ketua Aegis tersebut. Scene selanjutnya diperlihatkan anggota Aegis yang menjadi vampir dan bersama Barlow. Di sini Barlow memberikan darah kepada vampir tersebut dan dia berkata, "Darah ini tidak gratis. Oleh karena itu kau harus menuruti semua perintahku." Scene selanjutnya
Diperlihatkan Rion yang masih penasaran dengan kejadian saat markasnya dibobol Barlow dan anggotanya. Sepertinya Rion hendak menyelidiki kasus ini yang memang bertepatan dengan pencarian gurunya yang menghilang. Dan ternyata Rion diikuti oleh Sarah. Tetapi di sini Rion merasa kesal karena hal ini dia akan menyelidiki sendiri tanpa bantuan Sarah. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan monster yang dipimpin Barlow mencuri kotak darah yang ada di rumah sakit. Tetapi di sini saat hendak pergi, Kang Lim muncul dan menyerang monster tersebut. Kemudian Barlow dan pasukannya akhirnya muncul, dan monster tersebut hendak menyerang Kang Lim. Tiba-tiba Ian datang dan membuka monster tersebut. Terlemparlah semuanya. Ian merasa kesal dengan Barlow dan hendak memukulnya, tetapi diblokir oleh manusia vampir Aegis. Dan Ian pun terkejut. "Siapa kau?" Lalu Barlow dengan boom meledaknya dia kabur. Kemudian ia menceritakan kepada Kang Lim. Di balik semua ini adalah ulah pemberontak kerajaan, yaitu Joachim dan anak buahnya Barlow. Karena mereka menculik orang-orang yang tidak bersalah dan melakukan eksperimen kejam, kemudian mengubahnya menjadi vampir. Kemudian Kang Lim pun menjelaskan bahwa ada vampir dari anggota Aegis yang memang dikatakan oleh ketua Aegis sendiri. Dan Ian pun terkejut, apakah orang tadi yang dimaksud? Jika benar akan terjadi bahaya karena kekuatan vampir bergabung dengan kekuatan cahaya. Kemudian kelucuan Shinbi yang berpendapat bahwa akan berkombinasi menjadi tim yang hebat antara Ian dan Kang Lim. Termasuk dia juga ya, ada-ada aja nih komplit. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan Rion yang sudah berada di tempat di mana masa kecilnya dengan sang guru. Tiba-tiba datanglah sosok vampir yang haus darah menyerang Rion. Ternyata vampir tersebut adalah sang guru yang selama ini dia cari dan menghilang. Rion terkejut dan berkata, "Kenapa kau bisa jadi seperti ini dan menyerangku?" Seketika Sarah datang dan langsung menyerang vampir tersebut. Singkat cerita, vampir tersebut kabur melihat cahaya api dari Sarah. Di sini Rion menceritakan tentang masa lalunya dengan sang guru kepada Sarah. Dan diceritakan dahulu ada anak bermata biru yang akan lahir dengan kekuatan kegelapan. Ketika anak itu tumbuh, kekuatannya akan sangat berbahaya. Anak tersebut adalah aku atau Rion. Kemudian diperlihatkan cerita masa lalu Rion saat masih kecil. Di sini Rion merasa diasingkan dari anak seusianya. Dan di sisi lain, ada anggota Aegis yang ditugaskan untuk mengawasinya, yaitu Luman. Kemudian bola dari anak-anak yang sedang bermain mendekati Rion dan salah satu dari anak tersebut meminta untuk memberikan bola tersebut kepadanya. Rion pun memberikan bola dengan menendangnya. Dan tendangan Rion ternyata diselimuti aura kegelapan yang muncul. Kota Aegis pun terkejut melihat kekuatan Rion yang bangkit. Di sini nampaknya Rion tidak tahu ada sumber kekuatan yang berasal dari dirinya. Kemudian bola itu tepat mengenai anak yang sedang bermain bola. Bola tersebut rusak atau pecah. Di sini anak-anak yang bermain bola marah dan mengejek Rion dengan sebutan monster. Dan Rion pun marah. Kemudian salah satu anak yang mengejeknya terbang dengan diselimuti aura kegelapan Rion. Lalu Luman pun menolong anak yang terkena serangan dari Rion dan memberikan nasihat kepada Rion. Singkat cerita, Rion pun diangkat sebagai anak murid dari Luman dan diajarkan untuk bisa mengontrol kekuatan kegelapan. Lalu diberikannya kartu safir. Di sini Rion mulai tersenyum dan bangga dengan sikap baik hati dari seorang guru, atau dianggapnya sebagai ayah dari Rion. Dan cerita masa lalu Rion akhirnya bisa diceritakan oleh Sarah. Dan Rion berkata kepada Sarah, "Sudah 5 tahun yang lalu guru menghilang dan belum lama ini dia muncul sebagai vampir." Sarah pun terkejut mendengar hal ini. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan monster yang dipimpin Barlow kembali mencuri darah dan tampaknya Ian dan Kang Lim mencoba mengejarnya.
Dan diperlihatkan monster tersebut menyerahkan darah kepada Barlow. Dan kemudian Luman si vampir datang dan meminum darah tersebut. Lalu Kang Lim sampai di markas Barlow dan Luman berada. Kemudian Barlow menyadari kedatangan Kang Lim dan Ian. Di sini akhirnya Barlow memerintahkan Luman si vampir untuk adu hantam dengan Kang Lim dan Ian. Adu hantam semakin seru antara Kang Lim, Ian dengan Luman si vampir. Di sini Kang Lim hendak mengakhiri Luman si vampir. Tiba-tiba serangan Kang Lim diblokir oleh Rion. Rion berusaha menjelaskan siapa dia sebenarnya dan berkata, dia adalah orang yang spesial buatku, yaitu guru sekaligus orang tuaku. Lalu Kang Lim menjawab, jika dia dibiarkan bisa berbahaya bagi yang lainnya. Ian pun berkata, kita harus menyingkirkannya, karena tertulis di takdir bahwa tidak ada cara untuk mengubahnya kembali. Rion bersikeras tetap tidak mendengarkan perkataan Ian dan Kang Lim. Kemudian adu hantam pun antara Ian, Kang Lim dengan Rion terjadi. Di sini Rion terpojok karena melawan kedua orang hebat yaitu Kang Lim dan Ian. Secara spontan, Rion mengeluarkan aura kegelapannya, tetapi Rion berusaha untuk mengontrolnya dan kembali sadar. Kemudian mengeluarkan kekuatan terkuatnya Rion, dan alhasil mereka pun terlempar. Melihat mereka terlempar, Barlow memanfaatkan keadaan untuk mengambil sisa darah yang tercecer saat pertarungan Kang Lim, Ian dan juga Rion. Scene selanjutnya diperlihatkan Rion berusaha menyembuhkan gurunya yaitu Luman yang menjadi vampir. Di sini Rion kembali mengingat saat kejadian terakhir kalinya bertemu dengan sang guru. Rion berusaha menggambar dan sang guru masih belum diperbolehkan melihat gambar Rion karena menurut Rion masih belum selesai. Lalu Luman merasakan ada orang yang mendekati kediamannya dan menyampaikan kepada Rion, saya akan pergi sebentar untuk urusan sesuatu. Di sini terakhir kalinya Rion bertemu sang guru. Saat terbangun dari tidurnya, Rion sudah kedatangan para anggota ketua Aegis dan menyampaikan bahwa gurumu gagal saat menerima tugas dan menghilang. Di sini Rion benar-benar terpuruk mendengar kabar dan selalu berharap gurunya datang. Dan ternyata saat bertemu gurunya sudah menjadi vampir. Singkat cerita, di sini Rion sedang beristirahat di kamar masa lalunya. Kemudian Sarah datang dan ternyata melihat Luman yang bisa melepaskan ikatan yang dibuat Rion. Lalu menyerang Sarah dan ternyata Sarah terkena cakar dari Luman sang vampir. Seketika Rion terbangun dan menemui Sarah. Di sini Rion merasa sangat bersalah karena masalah ini dampaknya jadi terkena Sarah yang masih belum tahu apa-apa. Lalu datanglah Kang Lim, Ian, ketua Aegis dan Shinbi. Kemudian Shinbi mengeluarkan kekuatannya untuk bisa menyembuhkan cakar dari Luman si vampir. Di sini ketua Aegis menceritakan kejadian sebenarnya yang menimpa Luman sang guru Rion. Ketua Aegis berkata Luman sempat adu hantam dengan Joachim dan saat itu Luman sudah memenangkannya. Tetapi si licik Barlow menyerang dari belakang dan memegang tubuh Luman dan menyuruh Joachim untuk menggigit Luman tepat di lehernya. Kemudian Barlow dan Joachim mendekati rumah yang ditempati Rion, yang memang tujuan utamanya adalah untuk mengambil kekuatan dari Rion. Lalu ketua Aegis dan anggotanya datang untuk memblokir Barlow dan Joachim. Luman yang masih tersadar menyerang Joachim dan menggigit Joachim. Barlow dan Joachim akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Di sini Luman meminta dikurung selamanya karena tidak mau terlihat oleh Rion, yang memang menyadari bahwa dirinya sudah menjadi vampir. Di dalam ruang bawah tanah, dia sempat membuat surat untuk Rion dan diberikannya saat Rion sudah dewasa. Kemudian ketua Aegis pun memberikan surat kepada Rion dan isi suratnya adalah meminta Rion untuk memusnahkan gurunya menggunakan kedua kartu safir yang sudah pernah diajarkan olehnya, karena hanya Kola yang mempunyai kekuatan cahaya dan kegelapan. Singkat cerita,
Rion, Kang Lim, dan Ian mencari keberadaan Barlow dan Luman si vampir tersebut. Disinilah pemberontakan menjadikan eksperimen vampir untuk menguasai kerajaan pemburu. Dan kemudian Barlow berusaha menjadi monster menakutkan dari percobaan yang dibuat sendiri. Rion berhadapan dengan gurunya. Pertarungan pun semakin seru. Saat pertarungan berlangsung, Rion sudah di posisi yang lebih unggul. Kemudian Rion teringat dengan gurunya, lalu dimanfaatkan oleh Luman yang menyerang. Seketika dan mendapatkan darah dari Rion. Ian pun yang menyadari hal ini kemudian bertujuan untuk memblokir Luman, tetapi terkena serangan dari Barlow si monster. Kang Lim pun juga ikut terserang oleh monster Barlow tersebut. Kemudian Luman si vampir menghisap darah dari Rion. Bom, Luman pun menjadi sangat kuat. Setelah menghisap darah Rion, Rion pun dihajar habis-habisan oleh Luman dan terlempar. Kemudian Rion teringat saat dimana gurunya pernah berkata, kegelapan akan indah jika terdapat cahaya yang meneranginya. Dan kemudian Rion pun bangkit dengan kekuatan kedua kartu safirnya yang menjadi satu, cahaya kegelapan. Lalu Luman pun terlempar dengan kekuatan dua kartu dari Rion. Di sisi lain, Ian bangkit dan menyerang Barlow bertubi-tubi, dan Kang Lim pun mengeluarkan panah cahayanya untuk bisa menyerang Barlow. Boom, Barlow pun bisa dikalahkan. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Barlow masih bisa merangkak dan memanfaatkan darah yang berceceran milik Rion. Kemudian Barlow pun bangkit dengan kekuatan barunya, lalu menyerang Rion. Saat hendak menghantam Rion, tiba-tiba Luman sedikit tersadar dan memblokir Barlow. Kemudian menyuruh Rion untuk menggabungkan kekuatan cahaya dan kegelapannya untuk memusnahkannya. Dengan sangat berat hati, Rion mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk melenyapkan Barlow dan gurunya sekaligus. Dengan kedua kartu safirnya, serangan pun diluncurkan oleh Rion, dan alhasil Barlow dan Luman bisa dimusnahkan. Sampai jumpa, Rion. Jagalah dirimu. Ingat apa yang kuajarkan. Buat dirimu hingga kau merasakan hangatnya matahari, berkata Luman sang guru. Nah, itulah alur cerita episode spesial Symbiosis of a Vampire Cahaya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah, jangan lupa like and comment. Saya doakan kalian yang subscribe dan nonton video ini sampai habis diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya. Amin. Saya Neva, tunggu video selanjutnya.